Yo guys, apa kabar nih, para kaum rebahan dan pencari FYP? Hari ini kita nggak bakal bahas challenge joget atau prank receh ya. Kali ini, kita mau flashback ke masa lalu. Ke zaman old but gold tapi ceritanya tetap relate dan worth it banget buat kita yang Gen Z ini. Siap-siap, karena kita bakal kenalan sama seorang bocah legend, yang kejujurannya itu level dewa. Namanya Anas bin Malik. Cekidot. Jadi gini ceritanya gengs. Waktu itu Nabi Muhammad SAW baru aja hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah di Madinah ini, beliau disambut hangat banget sama para penduduknya, termasuk salah satunya adalah Ummu Sulaim, ibunya Anas. Ummu Sulaim, lembut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat datang di Madinah. Nabi Muhammad SAW, Waalaikumsalam warahmatullah. Ummu Sulaim, terima kasih atas sambutan hangatmu. Ummu Sulaim, agak ragu, ya Rasulullah, saya ingin memberikan sesuatu yang mungkin tidak seberapa, tapi ini adalah hal terbaik yang saya miliki. Nabi Muhammad SAW tersenyum. Apa itu Ummu Sulaim? Ummu Sulaim memanggil, Anas, nak kemarilah. Suara, langkah kaki kecil mendekat. Anas, ada apa Umi? Ummu Sulaim mengelus kepala Anas. Ya Rasulullah, ini putraku, Anas. Dia baru berusia 10 tahun. Tapi dia adalah anak yang pintar dan jujur. Saya ingin menyerahkannya untuk melayanimu, agar ia bisa belajar banyak darimu. Nah, plot twist kan? Jadi Ummu Sulaim ini rela banget loh ngasih anaknya yang masih bocil ini buat bantuin Nabi. Bukan karena nggak sayang, tapi justru karena pengen anaknya dapat ilmu dan keberkahan langsung dari Nabi. Respect. Nabi Muhammad SAW tersenyum hangat pada Anas. Anas, namamu indah sekali. Maukah kau menemaniku dan membantuku? Anas mengangguk antusias. Mau, ya Rasulullah. Anas senang sekali. Dan begitulah gengs. Dimulailah petualangan Anas bin Malik sebagai asisten pribadi Nabi Muhammad SAW. Dari sini, kita bakal lihat gimana seorang bocah bisa jadi role model kejujuran yang bikin kita semua speechless. Anas ini bener-bener dependable banget. Dia selalu siap sedia kalau disuruh ini itu sama Nabi. Mulai dari bawain barang, nganterin pesan, sampai nemenin Nabi ke pasar. Pokoknya, apa aja deh. Tapi ada satu cerita yang paling epic dan jadi viral banget kalau di TikTok, ini nih kisah tentang buah kurma. Nabi Muhammad SAW, lembut. Anas, tolong belikan aku beberapa kurma terbaik di pasar ya, dan jangan lupa, pilih yang paling manis. Anas, siap ya Rasulullah. Anas langsung ngebut ke pasar, dia nyari kurma yang paling premium buat Nabi. Udah dapet nih kurmanya, pas dia mau pulang. Di tengah jalan dia ketemu temen-temennya yang lagi main. Anas, mau kemana? Ikut main yuk. Wah, kamu bawa apa itu? Kelihatannya enak. Anas berhenti sejenak. Anas, anak-anak, ini kurma mau aku bawa ke Rasulullah. Bolehlah sedikit Anas, kita cicipi aja. Iya, sedikit aja Anas. Nanti Nabi juga nggak tahu. Duh, ini nih momen krusialnya. Kalau Anas Gen Z sekarang mungkin bakal mikir, ambil dikit lah, siapa tahu bisa buat story Insta atau prank temen. Tapi Anas yang satu ini beda gengs. Anas, tidak bisa. Ini bukan milikku. Ini amanah dari Rasulullah. Aku harus mengantarnya utuh. Suara, teman-teman Anas terdiam, lalu melanjutkan permainan. Anas langsung cus balik ke rumah Nabi. Sampai di sana, dia serahin kurmanya. Anas menyerahkan sesuatu. Anas, ini kurmanya ya Rasulullah. Aku sudah memilih yang terbaik. Nabi Muhammad SAW tersenyum, mengelus kepala Anas. Terima kasih Anas, kamu anak yang jujur. Apakah kamu tidak mencicipinya sama sekali? Anas menggeleng. Tidak ya Rasulullah, ini milikmu. Lihat kan gengs, Nabi itu tahu kalau Anas bisa aja nyolong-nyolong sedikit, tapi Anas bener-bener nggak melakukan itu. Ini yang namanya integritas. Kalau di TikTok, ini kayak POV kamu disuruh beli sesuatu, terus kembaliannya pas banget, padahal bisa aja kamu tilup dikit buat jajan. Tagar Anas Jujur Challenge. Selama 10 tahun Anas melayani Nabi, mereka udah kayak bapak dan anak gengs. Nabi itu sayang banget sama Anas, beliau nggak pernah bentak atau marah sama Anas, bahkan kalau Anas bikin salah sekalipun. Anas sedang melakukan sesuatu, mungkin agak ceroboh. Anas gagap. Aduh, maafkan aku ya Nabi Rasulullah. Muhammad SAW, aku tidak sengaja menjatuhkannya. Anas. Jangan khawatir, setiap orang bisa berbuat salah. Ini nih, red flag kalau kita bandingin sama bos-bos sekarang, yang dikit-dikit ngamuk. Nabi itu vibe-nya selalu positif, selalu ngajarin kebaikan dengan sabar. Pernah suatu ketika Nabi nyuruh Anas buat beli sesuatu lagi,
Dan Anas ini keasikan main sampai lupa. Nabi nungguin Anas, tapi Anas nggak balik-balik. Akhirnya Nabi nyusul sendiri. Pas ketemu, Nabi cuma senyum aja, nggak marah sama sekali. Nabi Muhammad SAW, lembut. Anas, kamu sedang bermain apa? Anas, kaget. Lalu malu, maafkan aku ya Rasulullah, aku lupa dengan perintahmu. Nabi Muhammad SAW, mengelus kepala Anas. Tidak apa-apa Anas, sekarang ayo kita selesaikan tugasnya. Gimana nggak klepek-klepek coba sama kesabaran Nabi? Ini vibes-nya kayak template video TikTok ketika bosmu sangat sabar tapi kamu yang bikin ulah. Bedanya, ini real life dan lebih relatable. Nabi bahkan sering doain Anas. Loh, suara, Nabi Muhammad SAW berdoa. Nabi Muhammad SAW, ya Allah, berikanlah harta dan anak yang banyak kepada Anas, dan berkatilah dia. Dan bener aja gengs, doa Nabi itu powerful banget. Anas bin Malik akhirnya punya banyak harta, punya banyak anak cucu, dan umurnya panjang banget. Dia hidup sampai 103 tahun loh. Ini kayak glow up maksimal setelah dapat blessing dari orang baik. Nah dari kisah Anas ini, kita bisa ambil banyak pelajaran gengs. Pertama, kejujuran itu mahal harganya Kayak challenge di TikTok yang lagi viral, jujur sejujurnya. Tapi ini bukan cuma buat konten, ini buat life skill. Kalau kita jujur, orang bakal percaya sama kita. Rezeki lancar, dan hati tenang. Kedua, amanah itu penting ya. Kalau udah dikasih kepercayaan, jangan disia-siakan. Jangan malah flexing atau ghosting. Ini kayak kita janji mau mabar sama teman, terus tiba hilang tanpa kabar. No. Ketiga, kesabaran dan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW itu panutan banget dalam hal ini. Beliau ngajarin kita buat sabar sama orang lain. Apalagi sama yang lebih muda. Jangan dikit-dikit ngegas, apalagi kalau lagi online game. Chill out bro. Dan yang terakhir, doa itu beneran ada Jangan cuma scroll FYP doang, coba deh sesekali panjatkan doa baik. Siapa tahu manifesting rezeki dan kebahagiaan ala Anas bin Malik. Ini kayak tren TikTok yang positive vibes dia, dimana kita saling support dan spread love. Jadi gengs, itu dia kisah Anas bin Malik, bocah pelayan Nabi yang jujur. Semoga kisah ini nggak cuma jadi konten lewat doang, tapi bisa jadi inspirasi buat kita semua. Yuk mulai sekarang kita biasakan jujur, amanah, dan selalu berbuat baik. Dijamin, hidup kita bakal seepik kisah Anas. Sumber utama untuk cerita Anas bin Malik ini adalah kitab-kitab hadis dan sirah Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah tentang Anas bin Malik banyak diriwayatkan dalam literatur Islam klasik. Beberapa sumber spesifik yang bisa kamu rujuk. Sumber cerita Anas bin Malik, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini adalah dua kitab hadis paling otentik dalam Islam Sunni. Kisah-kisah tentang Anas bin Malik sebagai pelayan Nabi, kesabaran Nabi terhadapnya, dan doa Nabi untuknya, banyak ditemukan di dalamnya. Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan Musnad Ahmad. Kitab-kitab hadis lain ini juga memuat banyak riwayat dari Anas bin Malik yang menambah detail tentang kehidupannya bersama Nabi. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi. Buku-buku sirah seperti Ar-Rahiq Al-Maktum, The Sealed Nectar, karya Safiur Rahman Mubarak Puri, atau Sirah Ibnu Hisham seringkali merangkum kisah-kisah para sahabat, termasuk Anas bin Malik dengan narasi yang lebih terstruktur. Kitab biografi sahabat, ada juga kitab-kitab yang secara khusus mengumpulkan biografi para sahabat Nabi, seperti Al-Ishabah fi Tamyiz As-Sahabah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang akan memberikan informasi lebih detail tentang Anas bin Malik. Kisah mengenai kejujuran Anas bin Malik dalam menjaga amanah, termasuk contoh kecil seperti kurma atau tugas lainnya, serta kesabaran dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepadanya, bahkan saat Anas lupa atau lalai adalah poin-poin yang banyak diriwayatkan dan menjadi pelajaran penting. Doa Nabi agar Anas dikaruniai banyak harta dan anak, serta panjang umur juga merupakan bagian yang terkenal dari kisahnya. Semoga informasi sumber ini membantumu. Jangan lupa like, komen, share, dan follow kalau suka konten kayak gini ya. Sampai jumpa di kisah legend selanjutnya. Peace out.